Oke. 9B ya. 9B. Baik, mari kita awali jumpa pagi ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik, kita lanjut. Oke. Ini pertemuan yang kesekian untuk menyambut atau mempersiapkan ujian bersama MKKS Kota Padang. Tanggal berapa ujiannya? Tahu nggak? Halo, tahu nggak? 18. Tanggal 18, 19, 12, 18, 19, 20, 21 ya, 4 satu hari satu mapel ya. Jadwalnya sudah ada belum? Belum ada ya. Oke, baik. Baik, sekarang silahkan Anda buka materi judulnya TO2 Vidrata 22. TO2 Vidrata 2022. Sudah dikasih kan, Marin? Silakan buka yang itu. TO2 Vidrata 2022. Silakan. Kita sudah sampai nomor 15, sekarang mulai 16. Ya, waktu itu 15 sudah ya? Oke, sudah? Kita to the point saja. Kita mulai nomor 16. Baik, silakan. Mari. Baik. Ega, tolong dibaca teksnya. It was 6 in the morning. Perhatikan semuanya, teks yang nomor 16 dan 17. Sudah jawab semua? Sudah? Halo? Cek. Sudah belum? 9B. Jesslyn, sudah dapat paket soalnya? Adelia, sudah dapat paket soalnya? Dapat. Paket soalnya sudah dibuka belum? Susana, Maria. Ya, Pak. Paket soal TO2 Vidrata 202. Sudah? Ini lagi dicari, Pak. Oke. Kita terakhir bahas itu sampai 015. Sekarang kita mulai nomor 16. Mas Ras Azian sudah dapat? Sudah, Pak. Oke, bagus. Rifansa sudah? Oke, bagus. Artika. Have you got it? Bagus ya, kita tunggu yang belum. Ya, Ega sudah dapat, Ega? Sudah, Pak. Bagus ya. Baik, kita mulai. Nah, aku sebelum ini saya ingin menanyakan. Kalau Anda perhatikan, teks ini teks apa ya? Silakan dijawab. Teks apa ini? What is the text? What kind of the text? Recon itu adalah teks yang apa? Recon adalah teks yang menceritakan kembali pengalaman pribadi. Ya, saya ulangi. Teks recon itu ada 4 jenis ya, 4 atau 3 ya, ada 4. Pertama adalah pengalaman pribadi, kedua adalah faktual, ketiga adalah autobiografi. Ya, ada 3. Saya ulangi, pengalaman pribadi penulis atau faktual, kejadian faktual,
peristiwa kecelakaan, peristiwa apa gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah autobiografi. Yang apa isinya? Autobiografi adalah menceritakan riwayat hidup seorang tokoh. Ya, itu bentuknya recon. Pertanyaan berikutnya, sebelum Anda bertanya. Kata kerja apa yang dipakai dalam recon text? Tenses apa yang dipakai dalam recon text? Tolong dijawab, rasa Azian. Teks apa yang dipakai? Tenses apa? Rifansa? Silakan yang jawab siapa? Angkat tangan. Tenses apa yang dipakai di dalam recon text? Halo, 9B. Past tense. Simple past tense, ya. Simple past tense. Pasti. Ya. Karena menceritakan peristiwa masa lalu yang sudah terjadi. Itu pakai simple past tense. Ya. Nah, tujuannya untuk apa? Recon text itu. Biasanya pertanyaan, what is the purpose of the text? Atau what does the writer want? Nah, biasanya menanyakan seperti itu. Apa? What is the language function of the recon text? Apa? Jawabannya apa? Ega, jawab. Ega? Susana? What is the language function of the recon text? Atau what is the purpose of recon text? To bla bla bla. Itu apa? Huh? To retell. To retell the story atau retell the event to the reader. Oke, betul. Untuk menceritakan kembali. Untuk menceritakan kembali kepada pembaca atau pendengar. Oke, betul ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaannya lagi. Oke. Terbagi jadi 3 bagian recon text itu. Apa saja? Paragraf 1 disebut apa? Atau paragraf pembuka disebut apa? Nanti isinya disebut apa? Kesimpulannya disebut apa? Apa paragraf terakhir disebut apa? Itu namanya structure of general structure of recon text. Ada 3. Apa saja? Apa saja? Tolong dijawab. Tersusun dari 3 bagian. Apa saja recon text itu? Hai. Cek. Ayo dijawab, silahkan saya panggil aja aku itu. Oke, tolong dijawab. Adelia Verus, jawab. Apa, Pak? Oh, Pertanyaan bagian apa tadi? Recon text terdiri dari 3 bagian. Apa saja? pengenalan. Hah? Pengenalan disebut apa? Kesimpulan. Orientation. Orientation, betul. Kemudian paragraf 2, isi ungkapnya. Events, betul. 3, reorientation, betul. Nah, reorientation. Nah, orientation itu selalu diawali dengan last bla bla bla, I and bla bla bla, bla 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 bla. Ada 4. Kapan, siapa, ngapain, di mana. Selalu terbagi dari 4 itu. Di orientation. Ya. Kemudian di reorientation, di akhir paragraf, pasti menyatakan kesan peristiwa tersebut. Ya. Kesan peristiwa tersebut. Ya. Oke, baik. Lanjut ke... Nah, oke. It was 6 in the morning when my mother woke me. Oke, sebelum jawab artikan dulu paragraf 1 sama 2 oleh, artikan dulu paragraf 1 dan 2 oleh saya. Susana, paragraf 1 2 silakan Susana artikan.
kan, Pak? Susana, paragraf 1-2. Hari itu, pagi itu jam 6. Ketika saya, itu silakan. Susana, aku panggil kau. Nggak ada Susana, panggil. Pak. Ya, suaramu kecil sekali. Halo, Pak. Halo. Halo, ya. Cek. Ya, Pak. Silakan artikan paragraf 1 dan 2. Yang nomor 16 kan, Pak? Ya, artikan dulu teksnya ya. It was 6 in the morning when my mother woke up. Saat itu jam 6 pagi, pada saat ibu saya membangunkan saya untuk pergi ke pasar bersamanya. My eyelids were... Kelopak mata saya sangat berat, dan saat saya membukanya, saya melihat ibu saya. Tampak semuanya blur. Kabur. Apa? Saya membangunkan diriku, menarik juga boleh, menarik diriku sendiri dari tempat tidur dan memulai mengganti baju. Oke, paragraf 2. Kami mengambil jalan kecil ke supermarket. Jangan mengambil jalan, kami jalan kaki gitu aja. Took a short walk, jalan pendek ya. Kami jalan ke pasar. Terus Ibu saya pergi mengeliling-keliling. Pergi on and on about. Keliling-keliling apa yang dia ingin beli untuk hari itu. Ya. Terus itu membantu saya untuk bangun. Ya. Akhirnya atau di akhir saya bergabung apa itu? I gathered that she was going to cook stew, shepherd pie. Saya tersadarkan nggak boleh bahwa dia gather kan bergabung ya. Oke. Saya tersadarkan bahwa dia akan memasak stew pie untuk hari itu. Ya. Pasarnya sangat ramai. Saya pakai sneakers. Apa itu sneakers? Apa sneakers, Mbak? Sepatu. Sneakers itu apa? Sepatu ya? Apa sneakers? Saya memakai sneakers. Sepatu apa itu ya? I made it to avoid the fish stalls. Saya pakai itu untuk menghindari kios-kios ikan yang lantainya selalu berlumpur dan basah. Kan? Kemudian seorang penjual ayam yang sudah tua dengan ramahnya seperti biasanya menyapa ibuku dengan apa? Widescreen. Apa widescreen? Apa with the widescreen, dengan senyum yang lebar. Ya, ibuku menawar untuk harga yang terbaik dan mereka
menurunkan harga. Ya, they could both agree sampai sepakat setelah beberapa menit. Ketika ibuku selesai belanja ke pasar, kami duduk di mana? At the food center, tempat pusat makanan untuk sarapan. Oke. I look into the plastic. Saya lihat ke kantong plastik dan melihat bahwa ibuku telah mempunyai beberapa ikan di dalamnya. Oke. It's too bad that I seldom pay attention. Sungguh buruknya bahwa saya jarang memperhatikan ya bagaimana ibuku memilih makanan yang dia beli. Ya. Kemudian preferring instead ya, lebih suka sebagai penggantinya membeli to pay more attention, untuk lebih memperhatikan orang di sekitar kami. Jadi ibu memilih-milih, kamu hanya lebih suka melihat-lihat orang di sekitarnya. Jadi kamu lebih suka melihat orang-orang di situ, ibumu sibuk memilih ikan, milih apa yang mau dibeli. Nah, itu ceritanya. Itu menceritakan dirimu sendiri. Nah, baik, nomor 16, Susana jawab. Susana jawab. Iya, Halo, Pak. 16. Oke, siapa? Ayo. Alfa, Pak. Alpa, kita lihat. What is the writer's experience to do shopping at the market? That's good. Oke, Alpa ya. Alpa. Ya. Pengalaman penulis berbelanja ke pasar. Nah, meskipun yang belanja ibunya, dia menemui ibunya kan gitu. Baik. Nomor 17, silahkan saya tunjuk. Atau katakan silakan 17. Siapa? Kling. 17. Banyak yang diam nih, tumben nih, 89B. Oke. Nomor 17 siapa? Cek. Tekan anunya, angkat tangannya. But why did the writer wear sneakers? Nah. 17 silakan siapa? Ayo. Halo, kok diam semua? Andra Safir, number 17. Why did the writer wear sneakers? He wanted to take his feet from the muddy and wet floor. Oke, betul. Ada di paragraf berapa jawabannya? Paragraph 3, sentence 3. Oke, betul. Ya. Ya, betul kalimat. I admit it to avoid the fish stalls. Betul. Jadi delta. Ya, betul. Ya. Berikutnya. How to operate an electronic rice cooker. How to operate an electronic rice cooker. Saya bertanya, tolong dijawab. Afif, itu tag apa Mas Afif? Jenis tag apa Mas Afif? Afif. Tag apa itu? Wow. Sausan Salwa, tag apa itu? Loh, banyak nggak ikut. Apa? Tag prosedur. Procedure, betul ya, procedure. How to cook, how to make itu procedure, betul. Isinya adalah langkah-langkah membuat sesuatu atau langkah-langkah mengerjakan sesuatu, itu procedure, betul ya. Procedure, tag procedure. Baik. How to operate an electronic rice cooker. Baik, lanjut. Oke. Ada 10 langkah. Ya, ada 10 langkah. Semua langkah diawali dengan
kalimat yang disebut dengan instruction. Instruction, ya. Baik. Afif, jawab 018. Step is large to B. Tell us the way to use rice cooker. Ya, betul. Sesuai dengan judulnya. Tell us the way to use. The way artinya cara menggunakan rice cooker. Betul. Oke, the way. Ya. 19 saya minta Ega. Oke. Jawab. How do we know that the rice cooker has started to operate? Halo? Eka? Oke, gak ada suara. Saya minta sekarang silakan Renata. Tolong siap Renata. Halo, nomor 19. Renata. Halo? Ya, Pak. Silakan 19. Bravo, Pak. Baca dulu. Okay. How do we know that the rice cooker has started to operate? Bravo. After pressing the cooking time button. Yes, okay, good. Ada di langkah berapa itu? Nomor 8, Pak. Nomor 8. Betul, ya. Ada kata start. Oke, baik. Number 20. Why should we wash the rice? Mengapa kita harus mencuci berasnya? Because bla bla bla. Lihat di langkah-langkah. Silahkan dijawab oleh Rizky Fajar. Halo, Rizky Fajar. Hai, Rizky Fajar. Halo. Oh, tidak ada di sini. Oh, ada. Ya, silakan. Baca pertanyaannya. Ayo, Rizky Fajar, keras. Ya, Pak. 20 ya? Ya. Why should we wash the rice? Because it can clean the pesticide that Okay, may be present. that may be present. Oke. Di mana itu kamu temukan? Di langkah keberapa? Di itu apa namanya? Di langkah ketiga. Langkah ketiga. Oke, betul. Artinya rinse, artinya bilas ya. Rinse, bilaslah. Nanti bilas kan cuci juga toh? Oke, rinse artinya rinso, tempatnya untuk nyuci ya. Rinse. Oke, baik. Thank you, betul. Rinso dari kata rinse ya, rinse. Berikutnya, the frog in the well. The frog in the well. Kodok ada di dalam sumur ya, well itu sumur di sini. Kodok ada di dalam sumur. Oke. Oke, baik, paragraf 1 kita artikan dulu ya. Ada seekor kodok yang tinggal di lubang sumur. Sumur yang dangkal ya. Look how well off I'm here. Lihat. Ya, how well off I'm here. Ya. Lihat ke sumur, aku di sini. He told a big turtle from the Eastern Ocean. Dia memberitahu ke kura-kura yang besar dari sebelah timur lautan. I can hop along the wall. Saya bisa lompat sepanjang dinding ya, of the well, dinding sumur itu, when I go out, ketika saya pergi. And rest by a crack, dan beristirahat dengan cara crack, memecah ya, in the break. Apa break ini artinya batu bata on my return. I can imagine everything. Saya bisa membayangkan segala sesuatu. With only my head, hanya dengan kepalaku, above the water, di atas air. No phrase can compare with me.
ada satupun crab itu kepiting yang bisa membandingkan saya. I'm the master of the water. Saya rajanya air dan tuannya di sumur yang dangkal itu. Why don't you come here? Mengapa kau ke sini? More often to give a good time. Ya, lebih sering memberikan waktu yang lebih baik. Nah, paragraf 2. Artikan, silakan. Paragraf 2, Rifansa. Halo Rifansa. Artikan paragraf 2. Sebelum kura-kura dari lautan sebelah timur kuku yang sebelah kanan. Oke, terus describe, menjelaskan lautan kepada kata itu. Baik. It's more than 1,000 miles, ya. Ini lebih dari 1.000 mil menyeberangi dan lebih dari 10.000 kaki dalamnya. Waktu dulu, in ancient time, waktu dulu ada banjir, ya, lebih dari 10 tahun, tapi airnya di dalam mana? Di dalam lautan itu tidak pernah naik. Dan kemudian ada kemarau yang lebih dari 8 tahun. Tapi airnya di kolam itu tidak pernah berkurang. Itu loh. Sumur itu mempunyai endapan atau sisa-sisa yang cukup konstan, ya, tetap through the age, ya, melalui usia yang ada ini, ya, melewati usia yang berlalu. Karena itu saya suka hidup di lautan sebelah timur. Kemudian kodok di dalam sumur itu diam saja dan merasa a little bass dan merasa itu Mas Revansa, apa artinya itu terakhir tuh? Kemudian kodok dalam sumur itu diam saja, silent, and felt a little abased, dan merasa sedikit apa Mas Revansa? Artinya apa? Abased, a little abased. Ya, betul. Baik, jawab 021 Revansa, 21. Ya, boastful itu apa tuh? Sombong ya, omong besar ya, boastful. Oke, dan turtle yang bijaksana. Oke, betul ya. Boastful. Oke, harus carikan artinya boastful. Oke.
Oke, arti boastful adalah Sombong. iya, sombong. Ya. Ngomong besar, ngomong gede. Ngomong gede ya. Baik, jawabannya A. Nomor 22. Oke, saya minta ke Davina Aurelia. Halo Davina. Hai. Iya, Pak. Oke, nomor 20. 2. Why did the frog tell the turtle about the well? He wanted to see mock the turtle. Why did the frog? Mengapa kodok itu memberitahu turtle tentang apa? Tentang sumur. He wanted to mock the turtle. Apa artinya to mock tuh? Ini apa dia? M-O-C. Ya, jawabannya betul. C ya. C betul ya. C. Oke, thank you. Oke, bagus sekali. Lanjut, kita lanjut. Berikutnya. Mock itu mengejek ya. Mock itu mengejek. He wanted to mock the turtle, mengejek ya. Mock mengejek. Lanjut. Teks berikutnya, pendek juga ini. Poinsettias. The poinsettia is a native to Mexico. Native Mexico. It is found in the deciduous tropical forest at the moderate elevation. It is also found in the interior of the hot, seasonally dry forest. Ya. Nama apa ini menurut Anda? Ini tag apa ini? Saya tanyakan tag apa ini, yuk. Kalau ini cerita tentang Mbak Alia Faradila, halo. Alia Faradila. Cek Alia Faradila. Cek, ya itu tag apa ini? Jenis tag apa? Tag. Apa yuk? Deskriptif, naratif, report atau recon? Deskriptif. Deskriptif, betul. Deskriptif. Ya. Oke, langsung jawab 023. What is the purpose of pairing the text? B. To describe poinsettias in general. Oke, ya, to describe, descriptive, to describe, betul ya. Kok recon, to retell, oke. Number 24, lanjut siapa ya, kita panggil 24. Mbak Sevilla, halo. Iya, Pak. Number 4, silakan, Sevilla. Number 24. Paragraph 3 describes poinsettias in terms of its anatomy. Anatomi, paragraf 3, berarti dari kata ini. The so we colored part of bla bla bla. Oke, anatomi, ya. Apa sih anatomi itu? Anatomi itu apa? Bagian dari tubuh itu namanya anatomi. Ya, bagian-bagian dari tubuh itu namanya anatomi. Ya, betul. Paragraf berikutnya. Oke, dari kata the tiger and the hare. Tiger and hare. Mas Alif, halo Mas Alif. Mana orangnya? Ya, Pak. Oke. I miss you, Alif. Iya, Pak. Oke. Teks apa itu Mas Alif? Itu teks naratif.
Naratif. Cerita tentang apa itu berarti? Tentang, kan naratif terbagi banyak jenis. Naratif apa ini? Itu apa? Fable. Fable, betul. Oh ya, betul, fable. Fable, ya. Karena cerita tentang binatang, betul. Ya, Wak. Ada yang cerita tentang mitos, ada yang cerita tentang yang lain. Baik. Kalau apa? Naratif itu, what is the purpose of the text? Nomor 26 silakan. 26 Mas Alif silakan. What is the purpose of writing the text? Bravo. To amuse the readers with the story of Tiny Treasure. Apa artinya? To amuse itu apa artinya? To amuse. Amuse itu kayak apa itu ya? To amuse. Itu. Apa persamaannya? Kadang-kadang bukan to amuse, nanti yang muncul kata lain. Apa persamaannya to amuse? To amuse. Entertain, betul. Silakan Anda tambah. To amuse sama to entertain. Jadi naratif text tujuannya adalah to amuse atau to entertain the reader ya. Nah, pertanyaan selain menggunakan what is the purpose, kadang-kadang menanyakan what does the writer want? Nah, bisa, atau what is the writer intention? Boleh kok. Itu kembali menanyakan tujuan. Kadang-kadang menggunakan apa? What is the purpose? Kadang-kadang menggunakan what is the intention? Atau what does the writer want? Boleh. Ya. Apa yang diinginkan penulis? To amuse the reader gitu ya. Baik, itu language function dari narrative text. To amuse atau to entertain the reader. Ya. Well, number 25, 27. Diriku rindu kepada Mbak Nabila Askai Azakia. Silakan. Iya, Pak. Oke, silakan nomor 27. What was Blindfold's response to Tiny Trick's argument? A. He was challenged to find the king. What was the blindfold response to Tiny Trick? He was challenged. Oke. Dia ditantang untuk menemukan rajanya. Betul ya. Alpha, ya. Yeah. Oke, thank you. Ya. 28 ya, 28. It was with difficulty I could obtain permission of him to see you, Your Majesty. Ya. Sangat sulit ya. Sangat sulit saya bisa menemukan, mendapatkan izin darinya untuk menjumpai kamu. Your Majesty. Ya. Pertanyaannya underline word, yang di underline apa itu? Him. Him itu dia. Dia siapa itu? Silakan dijawab oleh yang belum tadi adalah Mbak Mutia Nurma. Ya, Pak. Oke, silakan. Jawabannya itu the king. The king, oke ya, the king. Him, sini the king ya. Betul, the king. Baik. The king. Lanjut. The king ya. I do apologize for not joining the workshop on character building for youth held by OSIS board tomorrow afternoon because I have to attend the cultural camping program conducted by the Board of Regional Court until the day after tomorrow. Please do come to the spot tomorrow evening to enjoy lots of arts performance from different schools. Don't forget to invite Gibran, Elin, and Fahri
to come with you. See you there. Oke. Saya benar-benar mohon maaf ya, tidak bisa ikut workshop karakter building ya, pemuda yang diadakan oleh OSIS besok sore karena saya harus menghadiri program kemah budaya yang diadakan oleh pramuka tingkat daerah ya sampai lusa. The day after tomorrow berarti lusa. Oke. Please to come to the spot. Silakan datang ke tempat acara besok sore untuk mengikuti banyak tampilan seni, pentas seni dari sekolah yang berbeda, dari sekolah-sekolah berbeda. Jangan lupa ajak Gibran, Elin, dan Fahri bersamamu sampai ketemu di sana. Nah, ini berarti bentuk tag apa ini namanya nih ya? Ini tag apa ini, Mbak Ega? Tag apa ya? Mbak Adelia, halo. Oke, Mbak Ega silakan. Teks apa itu? Hai, Mbak Ega. Wow, Adelia, halo Adelia, Grazela. Iya, Pak. Tag apa itu? Bentar, Pak. Ayo, tag apa itu? Ayo, dapat? Ya, tag. Ya, short tag, bukan soft tag. Short text ya. Atau message juga boleh. Message ya. Message. Baik, dijawab silakan. Kata-katanya sudah saya artikan tadi, sekarang jawab. Silakan si Mbak Delia, Mbak Ega. 29. What activities are carried out the same time? See the workshop and the camping program. Oke. Kegiatan apa yang dilakukan bersamaan? Yaitu workshop dan camping, betul. Ya, tidak ada pembahasannya. Berarti carried out itu artinya sangat conducted sama. Silakan kasih tanda. Carried out sama dengan conducted. Are carried out sama dengan conducted. Sama dengan diadakan. Dilaksanakan. Nomor 30. Silakan Mbak Adelia Grazela Naim. Iya, Pak. Pandu writes the message in order to Alpha extend his apology as well as invite Nadifa and friends. Oke, ya. Maksudnya Pandi menulis pesan ini agar extend his apology. Meminta maaf dan juga mengundang Nadia dan temannya. Oke, betul ya. Apologize artinya apology permintaan maaf, apologize minta maaf ya. Apology artinya permintaan maaf, apologize meminta maaf. Oke. Ada is itu berarti kata kerja ya. Oke. Kalau ada why di belakangnya berarti dia sebagai kata benda. Apology, permintaan maaf. Apologize, meminta maaf. Oke, ya. Bentar lagi asar. Oke, saya kira sampai di sini dulu aja dulu. Kita akan melaksanakan sholat asar. Ya. Bentar lagi azan berkumandang. Sampai di sini dulu. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita masih sekali bertemu. Masih sekali lagi. Karena sekarang tanggal 6. Minggu depan tanggal 13. Minggu depannya sudah ulangan umum bersama. Baik, kita sampai pada nomor 30. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf segala kekurangan dan kehilapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.